Adik-adik semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita melipat tangan kita, menutup mata kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami di dalam segala kegiatan kami di dalam satu minggu ini. Dan kami juga bersyukur berterima kasih untuk penyertaan pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam segala aktivitas-aktivitas kami, khususnya adik-adik kami yang di dalam proses belajar mengajar seminggu yang lalu. Kami pada pagi hari ini juga bersyukur karena kami bersama-sama dapat berkumpul kembali dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin hati kami masing-masing, supaya sungguh kami mengarahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami hanya di dalam perenungan terhadap firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai di dalam segala gadget yang kami gunakan. Kiranya kami juga dapat merenungkan firman Tuhan dengan lancar, dengan tidak ada gangguan dari koneksi internet kami, supaya kami semua sungguh-sungguh dapat beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bagian untuk dalam pertumbuhan iman kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan lingkungan kami di tempat kami masing-masing. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Lingkungan kami kiranya dapat mendukung dengan baik, dengan suasana, dengan situasi yang tenang, sehingga kami sungguh dapat datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita mengulas kembali ya, dan mengingat kembali pelajaran-pelajaran sejak Februari lalu, berarti kita telah merenungkan dan melihat kitab-kitab dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Itu dimulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan 2 minggu lalu Bu Lucy sudah memperlihatkan dan memberikan perenungan kepada kita dari kitab Bilangan. Dan hari ini kita akan melihat kitab Ulangan. Nah, dari 5 kitab ini, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu disebut juga kitab Taurat. Nah, karena kitab-kitab ini memberikan pengertian dan juga perenungan bagi kita semua tentang perjanjian dan juga pengajaran mula-mula dari Allah kepada umat pilihannya. Jadi dalam 5 kitab ini kita melihat banyak sekali peraturan, ya, aturan yang baik tertulis maupun lisan yang diucapkan langsung oleh Musa, yang menjadi pengajaran, petunjuk, ya, perintah bagi umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, di dalam bahasa Yunani 5 kitab ini juga disebut dengan Pentateuch, ya, artinya 5 buku atau 5 gulungan, 5 ajaran, ya, 5 buku tentang pengajaran. Yang kita bisa melihat bahwa Kejadian, dari namanya saja sudah tahu, ya, itu adalah permulaan penciptaan manusia, permulaan kejatuhan manusia di dalam dosa, dan semua permulaan. Kemudian Keluaran, itu adalah penyelamatan, bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, perjalanan mereka. Imamat, banyak sekali aturan-aturan peribadatan yang diatur di dalam kitab ini. Dan Bilangan bisa juga disebut pengembaraan, ya. Memang Bilangan ini banyak menghitung, adik-adik kalau baca di dalam banyak sekali hitungan-hitungan yang dilakukan di sana. Tapi Bilangan juga bisa disebutkan dengan pengembaraan. Kenapa? Karena setelah dari Keluaran, terus kemudian masuk di dalam Imamat dan menuju Bilangan, itu ada pengembaraan. Ya, pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Itu karena mereka menyaksikan kekuatan Tuhan, ya, meragukan kekuatan Tuhan, dan bahkan bersungut-sungut terus. Bahkan sampai akhirnya mereka bersungut-sungut tentang tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menduduki karena orang-orang di sana kuat-kuat, gitu ya. Lebih baik kita di Mesir saja, sehingga Tuhan murka.
Sehingga Tuhan membuat mereka berkeliling terus di dalam 40 tahun itu di padang gurun, sehingga angkatan yang pertama, angkatan yang keluar dari Mesir itu habis. Ya, mereka meninggal begitu ya, karena umur. Nah, hari ini kita akan melihat tentang Ulangan, adik-adik. Kitab Ulangan, atau yang disebut juga adalah ajaran kali kedua, ajaran yang kedua, ya, tentang hukum Taurat. Banyak ayat-ayat dari Keluaran, Imamat, dan Bilangan itu ditulis dan ditulis lagi gitu ya, dan dirangkum lagi di dalam kitab ini. Nah, adik-adik, ketika 2 minggu lalu kita melihat kitab Bilangan, bangsa Israel itu sedang menunggu untuk menyeberangi sungai Yordan. Ya, mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang seperti Kak Vano bilang di awal tadi, adalah bangsa Israel yang ini adalah bangsa Israel yang keturunan yang berikut. Ya, sehingga mereka perlu diberikan pengajaran kali kedua, hukum-hukum yang kedua. Makanya ada kitab Ulangan ini ya. Nah, di dalam kitab ini, di dalam perintah untuk kedua kalinya, ya, termasuk juga menjelaskan lagi dan memaparkan lagi tentang 10 perintah Tuhan. Ya. Musa mengarahkan bangsa Israel untuk mengerti 3 hal sebenarnya dari. Hal yang pertama itu supaya bangsa Israel itu mengerti apa yang telah Allah ajarkan atau Allah kerjakan. Ya, Allah kerjakan bagi mereka di masa lalu, supaya mereka mengerti itu lagi, mengetahui itu lagi. Yang kedua, mereka mengetahui siapa Tuhan Allah itu menurut penyertaan dan pernyataan Allah sendiri. Dan yang ketiga, mereka akhirnya menjalankan kewajiban yang perlu mereka lakukan, kewajiban yang harus mereka jalankan, peribadatan begitu ya, dan juga peraturan-peraturan yang harus mereka lakukan. Nah, Musa membantu bangsa Israel untuk mengetahui masa lalu dan nenek moyang mereka, meninjau sejarah mereka dari kitab Ulangan ini. Nah, jadi kalau kita buka di halaman 2, cari tahu yuk. Nah, judulnya adalah Ingatlah Masa Lampau. Ya. Nah, di bagian ini ya, kan dikatakan mengapa Allah melakukan hal-hal ini. Nah, adik-adik, dari 3 kalimat-kalimat ini, terus di bawahnya kan ada 3 jawaban ya, yang titik-titik warna hijau, kemudian titik-titik warna ungu, terus warna hijau lagi. Nah, adik-adik pilih ya, dilingkari boleh, dicentang boleh, sambungan dari kalimat yang pertama. Ini kayak contoh, kalimat pertama adalah Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tanah yang baru untuk apa? Pilih salah satu. Ya, demikian juga yang ungu, yang kedua dan yang ketiga. Jadi pilih kalimat yang tepat sesuai dengan kalimat yang pertama. Ya. Dari kalimat-kalimat ini nanti adik-adik akan melihat apa saja sih peristiwa, sejarah, kejadian di masa lampau yang itu diberitahukan kepada generasi bangsa Israel yang kedua ini. Nah, adik-adik, Musa bukan hanya mengarahkan, kalau ada dilihat tadi ya, Musa bukan hanya mengarahkan bangsa Israel untuk mengingat masa lalu, tapi Musa juga mendorong mereka ya untuk mengingat Tuhan. Jadi di masa lalu itu ada 2 hal, untuk mengingat siapa itu Tuhan Allah dan mengingat siapa mereka untuk melakukan tanggung jawab mereka. Nah, apa perintah Musa kepada bangsa Israel untuk mengingat Tuhan? Ayo kita buka ya dari kitab Ulangan. Buka kita Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Kitab Ulangan 8
ayat 11 sampai 14. Ya, sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama. Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, adik-adik ya. Jadi di dalam ulangan ini beribadah kepada Tuhan melalui mezbah. Ya, mereka mendirikan mezbah, ada peribadahan di sana. Itu akan mengingatkan Israel tentang Tuhan adalah Allah mereka. Kemudian Tuhan yang telah membuat perjanjian, ya tadi disebutkan, yang sering kita sebut dengan covenant, ya. Jadi perjanjian yang Allah ikat dengan umatnya. Kemudian bangsa Israel dapat pengampunan melalui korban persembahan, ya, melalui peribadatan mereka selalu memberikan korban-korban persembahan. Kemudian mereka tahu bahwa Allah itu tidak meninggalkan mereka. Allah itu selalu memperhatikan mereka. Ya, di dalam kesesakan mereka, Tuhan mengingat mereka, ya, selalu disebut seperti itu. Itu mau menggambarkan atau mau memberikan perenungan bahwa Allah memperhatikan umatnya. Dan tindakan-tindakan Allah yang dahsyat itu diberitahukan kepada mereka, ya, seperti tadi dibilangin bahwa yang telah membebaskan engkau, telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, tindakan-tindakan Allah yang hebat itu apa? Contohnya yang sudah kita lihat, ya. Laut terberau, Allah keringkan, ya, seperti terbelah dua, ke kiri dan kanan mereka dapat lewat. Kemudian mana, ya, yang Tuhan turunkan sebagai makanan mereka. Tiang api dan tiang awan, ya, pada malam hari tiang api, pada siang hari ada tiang awan yang menuntun mereka. Kemudian air yang pahit menjadi manis, gitu ya. Keluarnya air dari batu. Itu semua mengajarkan kepada bangsa Israel tentang tindakan Allah yang dahsyat. Jadi untuk bisa mengingat Tuhan yang sudah banyak melakukan hal-hal luar biasa bagi mereka. Nah, yang kedua itu adalah tadi seperti apa bilang, ingat tanggung jawab mereka, apa yang mereka harus lakukan. Ya. Nah, ini di dalam aktivitas kita, lembar aktivitas kita di halaman 3. Di halaman 3 ini bentuknya seperti apa ini? Seperti pizza, ya. Ada bagian-bagiannya ini. Nah, adik-adik baca ayat-ayatnya. Kan di atas itu ada tulisannya, ulangan 4 ayat 1 sampai 2. Jadi adik-adik mulai dari yang kata-kata, ada kata mulai ini. Ya, dari ulangan 4 ayat 1 sampai 2, kemudian ulangan 6 ayat 5 terus. Dan adik-adik buat tulisan atau rangkuman tentang apa sih yang dikatakan tentang ayat-ayat itu. Gitu ya. Nah, tulisnya bukan adik-adik catat ulang ayatnya, enggak, tetapi adik-adik bikin rangkuman. Kira-kira ayat itu berbicara tentang apa sih? Gitu ya. Nah, paling gampang itu adik-adik nanti ambil salah satu kalimat yang menceritakan tentang ayat itu. Ya, kalau adik-adik sudah belajar bahasa Indonesia berarti bicara tentang kalimat utama, ya, kalimat pokok gitu ya. Kavano kasih contoh. Ulangan 4 ayat 1 sampai 2.
Ya, itu dikatakan di sana, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Itu ayat pertama. Nah, Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 ini kalimat pokoknya adalah kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Nah, itu yang ditulis. Ya. Nah, berikutnya juga sama. Nah, satu lagi ya, di dalam ayat Ulangan 6 ayat 5. Ayo kita buka juga yuk. Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Kita buka dan kita mau baca bersama-sama. Ya, Ulangan 6 ayat 5 itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa dari ayat ini mau bilang bagaimana? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan seluruh hidup kita, yang melalui hati, melalui jiwa, dengan kekuatan. Jadi seluruh diri kita, mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita. Itu kan kalimat sendiri ya, kata-kata sendiri. Kalau sudah bantu dua berarti ya. Tadi Ulangan 4 ayat 1 sampai 2, kemudian Ulangan 6 di ayatnya yang kelima. Oke, lanjut ya. Jadi adik kalau tadi kita sudah baca Ulangan 6 ayat 5, kira-kira maksud ayat ini apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu artinya bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh diri kita. Nah, tapi tadi setelah disebutkan semua itu, berarti mau mengatakan seluruh diri kita lebih dari segala yang lain, lebih dari apapun. Jadi mengasihi Tuhan menjadi hal yang utama bagi kehidupan kita. Dengan kita taat penuh kepada Allah, itu berarti kita mengasihi Allah. Dengan kita percaya ya kepada Allah, itu berarti kita menunjukkan bahwa diri kita taat kepada Allah. Jadi taat berarti kita mengasihi, taat juga berarti kita menunjukkan kita bahwa percaya penuh kepada Allah. Melalui apa tadi? Ya, melalui ketaatan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buka di lembar aktivitas kita yang keempat. Judulnya, apa yang Tuhan minta dari diriku? Jadi, apa yang Tuhan minta dari diri adik-adik? Mari kita bersama-sama melihat Ulangan 10 ayat 12-13 di dalam lembar aktivitas itu. Kita baca lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini Allah memberitahukan kepada bangsa Israel dan menjadi perenungan bagi kita bagaimana umatnya harus hidup. Ya. Makanya di ayat 12 dikatakan, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain apa? Takut akan Tuhan Allah. Nurut, ya, disebut dengan tadi ya, menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Beribadah, mengasihi Dia dengan seluruh hidup kita. Ya. Nah, di bawah dari ayat yang di lembar aktivitas 4 ini, itu kan ada kata-kata di samping kiri. Kemudian adik-adik pasangkan dengan
kalimat yang ada di kanannya. Gitu ya. Jadi takut akan Tuhan itu apa? Di dalam poin-poin yang ini. Kemudian hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mana kalimatnya. Ya, jadi pasangkan ayat-ayat yang ada di sebelah kiri dengan maknanya yang ada di sebelah kanan, atau artinya yang di sebelah kanan. Oke. Nah, adik-adik, jadi pada saat sekarang, siapa umatnya Tuhan? Pada zaman sekarang ini, pada zamannya adik-adik, pada hari ini khususnya ya. Siapa umat Allah? Ya kita. Kitalah umatnya Allah. Ya, dan sebagaimana Allah menebus bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, itu menjadi sebuah perjanjian Allah dengan umatnya. Ya. Demikian juga kita. Ya, melalui siapa? Melalui Kristus. Kristus Yesus menebus kita. Ya, kita ini adalah yang umat perjanjiannya, keluar dari perbudakan juga, tetapi keluar dari perbudakan dosa. Ada pengorbanan di dalam perjalanan umat Allah, bangsa Israel. Ya, ada pengorbanan, banyak sekali dilakukan pengorbanan ya, banyak korban. Nah, pada zaman sekarang kita melalui Kristus, pengorbanannya hanya satu, yaitu Kristus sendiri yang dikorbankan, Kristus sendiri yang mati di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya kita dihukum, sehingga kita dapat keluar dari perbudakan dosa. Nah, adik-adik, itu yang dapat kita lihat dan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan Kavano mengajak kita lagi mengingat bagaimana sih kita bisa menunjukkan kasih dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, melalui apa? Sama seperti yang tadi kita sudah baca di ayat yang terakhir ya. Di lembar aktivitas yang terakhir ini. Ulangan 10. Yang ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Yang kita beribadah. Ya. Kita dapat menanyakan dan kita dapat merenungkan sendiri kepada diri kita sendiri. Ya. Bagaimana sikapku saat beribadah? Jikalau saya beribadah dengan baik, gitu ya, apa yang akan terjadi? Ya. Kemudian bagaimana hal-hal yang aku katakan, cara-cara yang kita lakukan, ya, dan cara-cara yang baik ketika kita lakukan. Coba kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bertingkah laku, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan minta, gitu ya. Bagaimana kita memiliki teman-teman, bagaimana cara kita membedakan mana teman yang baik, mana teman yang jahat, mana teman-teman yang baik dan jahat ini maksudnya adalah teman-teman yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang kebaikan, mengarahkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, atau justru menjauhi Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita atau orang-orang dewasa yang lain. Bagaimana kita memperlakukan adik-adik kita atau kakak-kakak kita atau saudara-saudara kita. Ya. Bagaimana kerajinan kita, ketekunan kita ketika kita belajar. Lebih-lebih lagi bagaimana ketekunan kita dan kerajinan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita memperlakukan diri kita ya dalam cara berpakaian, dalam cara berpenampilan. Itu juga menunjukkan seberapa jauh sih kita mengasihi Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Terus hal-hal yang kita lihat ya, acara-acara televisi yang kita tonton, tidak hanya dari televisi ya, dari gadget, setiap informasi yang kita lihat, setiap YouTube yang kita lihat, Instagram gitu ya. Bahkan termasuk dari aplikasi-aplikasi yang kita lihat, apakah hal-hal itu yang kita lakukan sungguh memuliakan Tuhan, sungguh menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ya. Jadi ingatlah bahwa mempelajari Alkitab, dan ini sudah diulang-ulang terus ya, menjadi peringatan bagi kita, menjadi perenungan kita. Mempelajari Alkitab
merenungkan Alkitab, membacanya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya membaca Alkitab itu menjadi suatu keuntungan bagi kita. Ya, kenapa? Kita dapat mengenal Allah lebih lengkap. Kita mengenal Allah lebih dekat. Kita mengenal Allah lebih jauh lagi, mengetahui apa yang Dia lakukan. Kalau semakin kita mengetahui apa yang sudah Allah lakukan, apa yang akan Allah lakukan, gitu ya, dan perintah-perintahnya, itu sebenarnya akan membawa kita bahwa kita lebih mengasihi Tuhan. Kita dapat percaya penuh kepada Dia. Ya. Dan bagaimana mempelajari Alkitab? Ya, membacanya pastinya. Memang tidak semua dapat kita mengerti. Tetapi mulai rajin dan tekun membaca Alkitab setiap hari itu membuat kita dapat mengenal Tuhan lebih baik. Oke, adik-adik, demikian jauh yang sudah bisa kita lihat sama-sama pada pagi hari ini dan renungkan, kiranya menjadi bagian dari pertumbuhan iman kita senantiasa. Mari Kavano ajak kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih kami juga dibukakan dan kami melihat bagaimana Tuhan sungguh setia kepada umat pilihannya. Tuhan banyak melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat terhadap kami, umat-umat pilihan Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan sungguh mengasihi dan sungguh memelihara kami semua. Dan kami bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini merenungkan bagaimana kami dapat menunjukkan kasih kami kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Biarlah kami taat kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat pilihan Tuhan. Kami mau mengikuti perintah Tuhan, kami mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah kami tiap-tiap hari Tuhan semakin rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah kami menjadi setia sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami juga belajar untuk tidak pernah surut untuk mengasihi Tuhan, tidak pernah berkurang untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Pimpin adik-adik hamba ini Tuhan di dalam segala kegiatan mereka. Kami bersyukur untuk anak-anak kelas 6 yang sudah melalui ujian mereka. Dan kiranya apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka kerjakan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan. Saya berdoa kepada seluruh adik-adik kami Tuhan di dalam pendidikan mereka. Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati mereka. Saya juga berdoa kepada orang tua. Tuhan juga senantiasa memimpin, memelihara, dan memberkati di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah kami semua sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang tiap harinya semakin bertumbuh dan setiap harinya semakin mengasihi dan menyayangi Tuhan. Dan setiap harinya sungguh rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh rindu juga untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami dalam melakukan aktivitas kami berikutnya tetap mengedepankan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan sungguh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah perenungan kami Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.